إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berharga ini, marilah kita seraya memanjatkan puji dan syukur kita atas segala limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alhamdulillah pada Jumat hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita kesempatan, sehingga alhamdulillah apapun kesibukan kita di luar sana, siapapun kita, maka kita tinggalkan segala aktivitas duniawi kita semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah, yakni salat Jumat secara berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan ini senantiasa kita mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa kita jadikan contoh dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar ini saya selaku khatib mengajak diri saya dan juga kepada seluruh jamaah, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian bagaimana kita berusaha sekuat kemampuan kita untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bekal takwa yang senantiasa kita bina dalam diri kita, mudah-mudahan mampu mengantarkan kita menuju keridaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada Jumat hari ini kita telah berada di penghujung daripada bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul adalah salah satu bulan yang sangat istimewa. Kenapa? Karena pada bulan inilah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, seorang manusia agung yang senantiasa kita muliakan, dan bukan hanya kita sebagai manusia, bahkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuji hambanya yang satu ini. Salah satu ayat yang memberikan gambaran kepada kita
bahwa Allah senantiasa memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah, di dalam diri Muhammad itu ada suri tauladan yang baik. Makanya jamaah sekalian, marilah kita jadikan momentum penghujung daripada bulan Rabiul Awal ini untuk senantiasa memperbaharui ingatan kita, memperbaharui keimanan kita, dan memperbaharui ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Rasulullah senantiasa mengakui kita. Rasulullah senantiasa berkenan memberikan kita syafaatnya, di mana syafaat ini adalah salah satu hal yang sangat kita dambakan, yang sangat penting dalam kehidupan kita ketika kita mengharap kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya cinta dan kerinduan yang kita dambakan kepada Rasulullah SAW senantiasa kita bisa mengambil sebuah hikmah bahwa apa sesungguhnya hikmah dibalik daripada kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah momentum untuk kembali mengingatkan kita agar kita senantiasa memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa salawat ini penting jamaah sekalian? Karena salawat ini merupakan perintah Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, sallu alaihi wa sallimu taslima. Sampaikanlah salam kepada Nabi dan sampaikanlah penghormatan kepadanya. Ini menunjukkan bahwa begitu pentingnya yang namanya salawat ini jamaah sekalian. Jangankan kita, Allah sendiri yang langsung bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang agung dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya salawat kita dengan salawat Allah Subhanahu wa taala tentulah berbeda. Tidak mungkin salawat kita sama dengan salawat Allah. Salawat hamba dengan salawat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Rasul, maka Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, rahmat dan keberkahannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita, ketika kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti kita senantiasa memintakan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar karunia, rahmat dan maghfirah, rahmat dan keberkahan senantiasa dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun jamaah sekalian, timbul pertanyaan dalam diri kita. Untuk apa kita bersalawat? Untuk apa kita memintakan Rasulullah SAW keberkahan? Bukankah beliau adalah maksum? Bukankah beliau adalah orang yang diagungkan, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata salawat ini, kalau kita melihat, dia memiliki sandaran daripada hadis Rasulullah SAW. Man shalla alayya salatan wahidan wa sallallahu ala asra. Barang siapa yang bersalawat, kata Nabi, kepada aku satu kali saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membalas salawat kita. Allah akan membalas salam kita dengan memberikan, dengan mencurahkan rahmat, keberkahan dalam kehidupan kita. Satu kali kita bersalawat, maka Allah membalas sebanyak 10 kali. Makanya jamaah sekalian, marilah kita untuk senantiasa memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat senantiasa kita panjatkan kepada beliau, senantiasa Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Kemudian hikmah yang kedua yang bisa kita ambil dalam peristiwa
atau kehadiran daripada Rasulullah SAW, maka marilah kita senantiasa untuk bergembira menyambut daripada bulan kehadiran Rasulullah SAW, bulan kelahiran Rasulullah SAW. Itu senantiasa kita agungkan, itu senantiasa kita sambut. Untuk apa jamaah sekalian? Karena di dalam sebuah konon bahwa Abu Lahab yang nyata-nyata mati dalam keadaan kafir, itu senantiasa mendapatkan pengampunan setiap hari Senin gara-gara dia bergembira. Dia bergembira ketika Rasulullah Muhammad SAW lahir di muka bumi ini. Bentuk kegembiraan daripada Abu Lahab ketika dia memerdekakan seorang budak yang bernama Su'aib. Makanya jamaah sekalian, ketika kita bergembira menyambut, memperingati daripada kehadiran Rasulullah SAW, maka tentulah pahala yang dijanjikan kepada kita itu jauh lebih besar ketimbang apa yang didapatkan oleh si Abu Lahab ini. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan daripada ceramah yang singkat ini, marilah kita senantiasa memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan salawat yang kita panjatkan kepada beliau senantiasa kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyushhira 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu arsalahu ila kafatal linnas basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun wal hadirun usiku wa nafsi bittaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir walil mu'minina wal mu'minat walil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azima yazkurukum wazkuru ala ni'mati yazidukum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. بذكر الإله